Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi. Alhamdulillah dalam acara pengajian Bundo Kandung di mana yang kita laksanakan rutin 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah tepat di hari Minggu 26 September 2021 bersama saya Adi Zahra Asmi. Dan hari ini tentunya kita juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Buya Haji Elva Hendri Mukhlis MA beserta jajarannya. Selamat datang Pak Ustadz. Baik, dengan acara nantinya akan kita laksanakan, tapi juga kita mengucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman atau rekan-rekan kita yang berada di Zoom ya, yang mungkin tidak sempat hadir dan bergabung bersama kita di kantor kita, di kantor DPP tentunya ya, bersama Forum Keluarga Minangkabau Bersatu FKMB. Baik, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Suwatsah dan sari tilawah oleh Bapak Rizal Nantanamo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wal Qur'anin mubin. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wala kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha
وقالوا يا أيها الذي نزل عليك ذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت ملائكة إن كنت من الصادقين بالملائكة إن كنت من الصادقين. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah bagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya kepada Bapak Suaksah dan juga Bapak Rizal Mantanamo yang sudah membacakan Al-Quran berikut dari tilawahnya. Semoga kita semua tentunya ada pun yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan di mana akan disampaikan oleh sambutan oleh Ketua Umum DPP FKMB Bapak Indra Jaya SHST. Kepada Bapak Indra Jaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan karunia sehat, karunia limpahan rahmat dan rezekinya yang masih dapat berkumpul secara bersama-sama dalam acara pengajian bulanan Bundo Kanduang FKMB. Yang terhormat kepada Ketua Umum dari Rantau Minang, yaitu sering disebut orang Daram, Dai Rantau Minang, yaitu Buya Elva, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini, beserta pengurus atau pendiri dari Daram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kita bersyukur hari ini Pak Buya bersedia memberikan pelajaran kepada kita semua dalam pengajian bersama di Budokan. Yang terhormat kepada pengurus DPP, tim kesekjenan, pengurus dari DPW, DPD, dan DPC yang hadir pada hari ini, dan tim Satgas. Dan tidak lupa kita ucapkan juga kepada Bundo Kanduang yang kita sangat hormati, kita sangat cintai. Bahwa hari ini Bundo Kanduang ini sangat-sangat bersahaja dan bersemangat. Bahwa program yang dilakukan terus-menerus ini sudah merupakan program kedua ya. Pengajian kedua, yang pertama juga Buya Elva yang membawakan pengajiannya. Hari ini juga sama Bu Eva, dan tidak lupa tentu kita juga ucapkan salam hormat kepada Waketum Bidang Dakwah kita, Bapak Haji Taufik Abbas, sebagai pemangkasa kegiatan-kegiatan dakwah agama syiar yang terus kita kembangkan selain gerakan sosial berbagi, Jumat Berkah, santunan yatim, duafa yang kita lakukan terus-menerus. Dan hari ini tentu kita harus banyak belajar. Organisasi Forum Keluarga Minang adalah organisasi yang kita bangun dari hati atas dasar kecintaan kita kepada ranah Minang. Minangkabau mempunyai filosofi yang sangat dalam maknanya, ada bahasa syarat bahasa kita belah. Sangat-sangat tidak elok, sangat-sangat tidak baik kalau kita menyebut orang Minangkabau tapi tidak mengerti dengan syariat Allah. Itulah makna yang harus kita paham. Bahwa kehidupan kita sehari-hari mungkin banyak suka duka, mungkin banyak salah benar, mungkin banyak ketidaktahuan atau kekurang pahaman. Maka dengan program-program seperti inilah kita berharap pencerahan-pencerahan, pembukaan wawasan dan pemikiran pengetahuan terkait dengan syariat agama Islam dapat kita benar-benar paham. Dan kami berharap kepada Bundo Kanduang bahwa seorang bapak tidak akan kuat hidup seorang diri tanpa Bundo Kanduang. Kesuksesan seorang lelaki itu karena itu. Maka Bundo Kanduang tentu diharapkan menjadi sebuah panutan, sebuah pendorong yang besar, yang baik bagi bapak-bapaknya, bagi para kaum lelaki, agar lelaki yang menjadi leader atau pemimpin dapat menjalankan amanah sesuai yang sudah dipikul. Karena kalau bundonya salah nanti pasti bapaknya juga salah. Maka kita berharap Buya Elva hari ini hadir dapat memberikan pencerahan-pencerahan tersebut. Hidup ini simpel, tapi juga rumit. Dibilang rumit tidak, tapi sebenarnya simpel. Nah, kembali kepada hati kita masing-masing. Semua yang kita lakukan penuh dengan cinta. Cinta kepada apa yang sedang kita jalani, cinta akan apa yang sedang kita hidupi hari ini. Bahwa kita bicara Minangkabau, perdamlah cinta kita kepada Minangkabau. Minangkabau memiliki suatu makna yang sangat luar biasa. Dan banggalah kita menjadi
masyarakat Minangkabau, karena Minangkabau adalah salah satu daerah, mungkin satu-satunya kali, yang memiliki filsafat adat dasar disara, sara dasar kita. Jadi jelas hal ini untuk menjadi catatan kita bersama. Mari sama-sama kita belajar. Di dunia ini tidak ada yang paling hebat. Yang paling hebat adalah yang paling pintar hanya Allah. Jadi kita di dunia ini mari sama-sama mengisi ketidaktahuan, ketidakpahaman kita. Kita berharap kepada Buya Elva bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Dan hari ini Bunda-Bunda, kalau ada yang ditanya nanti, silahkan ditanya, jangan malu-malu. Karena kita berharap juga Buya Elva memberikan suatu pencerahan dan ada pertanyaan feedback dari Bunda-Bunda yang nanti bisa dibantu oleh Buya Elva, dijelaskan, diterjemahkan supaya tidak salah bantah. Karena godaan Bunda Kanduang ini lebih besar daripada bapak-bapak. Serius tapi tetap pasti. Bercanda boleh, tapi kita harus serius. Hidup ini permainan, tapi dalam hidup jangan pernah main. Tetap serius pada fokus hati. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pengajian ini terus menjadi pengajian yang terus berlanjut. Semangat terus, perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih berat, harus kita lakukan, memberikan terjemahan-terjemahan kepada masyarakat kita, memberikan suatu pandangan-pandangan perubahan mindset, bahwa hari ini yang perlu kita tanamkan adalah darah kita merah putih, dada kita Garuda. Maka kita harus tanamkan cinta kepada NKRI, cinta kita kepada Minangkabau, agar semua yang kita lakukan sesuai dengan yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak tersampaikan atau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Jaya selaku Ketua Umum DPP FKMB Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Baik, ini merupakan saat yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu, bener Bunda ya? Iya, dari tadi udah nungguin Bunda. Pasti udah banyak yang pertanyaan ya. Jangan sampai udah selesai ceramah nggak ada yang mau nanya. Ntar di luar baru di WA, jangan ya. Ya Pak Ustadz? Oke, baik langsung saja kalau gitu. Untuk tausiah kali ini oleh Bapak Ustadz Buya Dr. Haji Elva Henry Mukhlis MA selaku Ketua Umum Dai Rantau Minang. Untuk teman-teman yang berada di Zoom, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan Ketua Umum DPP FKMB Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, Bapak Indra Jaya SHST. Yang saya hormati Waketum Bidang Dakwah DPP FKMB Bapak Dr. Haji Taufik Abbas, yang juga dulu sebagai pendiri dalam bersama saya. Yang saya hormati para pimpinan FKMB, Sekjen, Wasekjen, dan seluruhnya jajaran. Dan kami muliakan penggerak kajian di sore hari ini,
Ketua Umum Bundo Kanduang DPP FKMB Bundo Yulianti Eskom. Ketua Harian Bundo Kanduang FKMB Bundo Siti Ajir SPD. Dan seluruh jajaran. Yang kami muliakan, tim dari Daram yang hadir di sore hari ini. Ada Sekjen, ada Waketum, ada Ketua Departemen. Alhamdulillah, unsur pimpinan Ring 1 hadir bersama di FKMB sore ini. Ya, mudah-mudahan kerja baik kita dalam bidang umat Allah berikan keridhoannya. Allah mudahkan segala-galanya sehingga FKMB Daram bisa bersama untuk membina umat. Berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk sore hari ini, tema kajian diberikan kepada saya, yaitu sikap mukmin menghadapi fitnah. Sikap mukmin menghadapi fitnah. Ada 3 pembahasan yang hendak kita bahas. Pertama, siapa itu mukmin? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Yang ketiga, bagaimana kita seorang mukmin mampu menyikapi fitnah? Jadi, Bapak Ibu semua, 3 hal ini yang kita bahas. Mudah-mudahan selesai sebelum maghrib. Poin pertama, siapakah mukmin itu? Suatu ketika, sekelompok orang Arab Badui datang ke Nabi. Jadi, Bapak Ibu, ada Arab Badui, ada Arab Quraisy. Arab Badui itu Arab pedalaman yang tinggal di gunung-gunung, ya, banyak sebagai supir taksi, pendidikannya di bawah standar, cara wajah, kulit hitam-hitam, itu Arab Badui. Tapi ada Arab Quraisy, itu Arab berpendidikan, ya, Arab perkotaan, bahasanya fasih, intelektualnya tinggi. Wajahnya, kulitnya putih-putih. Itu bedanya Arab Badui dan Arab Quraisy. Nabi Muhammad dari mana? Quraisy. Kalau gitu Nabi itu hitam atau putih? Putih. Gagah perkasa. Ya. Jadi sekelompok orang Arab Badui datang ke Nabi. Ya Rasulullah, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah. Nabi dan umatnya menghukumi orang sesuai lahiriah. Orang ngaku mukmin beriman, Nabi akui dia beriman. Tapi kalau Allah beda. Allah itu tahu lahir dan batin. Apakah dia beriman yang benar atau pura-pura? Allah tahu. Akhirnya Al-Quran turun mengomentari ungkapan Arab Badui tadi. Surat yang ke-47. Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sekelompok orang Arab datang kepada Muhammad dan mengatakan mereka telah beriman. Qul, hai Muhammad, katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian belum beriman lagi. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Katakan kami baru Islam. Kenapa?
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam jiwamu. Dari kasus ini, Bapak Ibu, kita bisa bedakan beda antara muslim dan mukmin. Kalau muslim orang yang beragama Islam, kalau mukmin orang yang beriman. Apa bedanya? Bu, kalau muslim orang yang sudah bersyahadat, mengaku dia mungkin paginya atau tadi agama tidak Islam. Begitu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia akui sebagai muslim. Kalau dia meninggal selenggarakan jenazah seperti orang Islam, hukumi dia dengan lahiriahnya. Itu namanya muslim. Orang Islam namanya. Orang yang bersyahadat itu muslim namanya. Ya, walaupun dia belum sholat, belum lagi macam-macam, baru dan ucapan syahadat sudah muslim. Ya, mungkin ada yang mu'alaf mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sah sebagai Islam. Itu namanya muslim. Nah, sekarang mukmin itu tidak cukup ucapan di mulut. Mukmin itu ucapkan di mulut Allah Rabbnya, Muhammad Nabinya, tapi ucapan itu masukkan ke hati. Menjadi sebuah keyakinan bahwa Allah Rabb kita, Muhammad Nabi kita, akui di hati. Setelah itu tampakkan oleh anggota badan kita orang Islam. Dengan cara laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu mukmin. Jadi mukmin itu ucapkan di mulut, yakini di hati, nampakkan oleh anggota badan amalan. Di perintah sholat, mereka sholat. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak sholat, Nabi berani mengatakan, man tarokas sholat muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja tidak sholat, padahal dia Islam, hukumnya kafir. Na'udzubillah. Kok bisa kafir, Ustaz? Apa makna kafir di sini? Bu, ada dua pembagian murtad. Orang murtad itu dihukumkan kafir. Murtad yang pertama disebut dengan murtad hakiki. Apa namanya? Murtad hakiki. Yaitu orang yang meninggalkan Islam, pindah agama ke agama lain. Namanya murtad hakiki, pindah agama. Hukumnya kafir. Kafirnya musyrik. Tempatnya neraka, kekal selama-lamanya. Yang kedua, ada namanya murtad majazi. Murtad majazi artinya dia Islam, KTP Islam, KK Islam, tapi meninggalkan ajaran Islam. Diperintah sholat, mereka tidak sholat. Diperintah puasa Ramadan, mereka tidak puasa. Diperintah berzakat, kalau dia mampu, dia tidak berzakat. Disuruh haji, dia kaya raya, tidak mau haji. Tidak mau haji, tidak mau dia. Tapi kalau ada rencana, sudah mendaftar, terhambat berangkat, lain persoalan. Tapi kalau nggak mau haji, nggak mau dia. Berarti dia mengingkari haji. Dia murtad majazi di mata Allah. Murtad majazi. Ulangi ya. Murtad hakiki meninggalkan agama Islam. Keluar. Pindah agama. Sebaliknya, kalau masuk Islam, mu'alaf. Yang kedua, murtad majazi, dia masih Islam. Dia masih Islam agamanya. Cuma meninggalkan ajaran Islam. Kira-kira orang Islam ada nggak yang begitu? Ada nggak orang Islam yang murtad hakiki? Ada. Ada nggak yang murtad majazi? Mana banyak? Oh, di sini enggak. Di sini nggak ada, insya Allah enggak. Kenapa? Justru Gunung Kandung mensponsori kajian begitu. Itu gunanya. Makanya Gunung Kandung mereka luar biasa ini. Masya Allah.
Gundukan dua SKMB luar biasa. Mensponsori kajian. Hah? Kajian disponsori kantor Pak Indra berkah. Kenapa berkah? Di kantor dibaca ayat-ayat Allah, dibaca hadis Nabi, dibahas Islam, mengislamkan orang Islam di kantor ini. Betul nggak? Luar biasa, Pak. Makanya gebrakan Gundukan itu kita apresiasi, Pak. Bisa sih Gundukan itu, Masya Allah. Ya, mencegah jangan sampai ada murtad majazi. Betul nggak, Bu? Jangan sampai ada murtad majazi, makanya ada kajian. Jangan sampai agama Islam tapi meninggalkan ajaran Islam. Betul nggak, Bu? Apa contohnya? Umat Islam diperintah sholat wajib, sholat. Diperintah puasa, harus puasa wajib. Perintah zakat, kalau harta sampai senisab, sampai haul setahun, wajib zakat. Kalau enggak, hartanya jadi haram, nggak berkah. Hah? Diperintah haji wajib haji kalau mampu, betul nggak? Diperintah memakai jilbab, wajib jilbab. Makanya namanya pakaian muslimah. Masya Allah, ini bukan mudah semua kita ini. Mudah semua ini, Bu. Ahli mudah semua. Tapi coba buka jadi jilbabnya. Hah? Kalau dibuka jilbab, saya nggak jamin lagi tuh. Kenapa? Sudah ada warna-warni. Sudah banyak putih-putih. Buka jilbab, buka semuanya. Sudah ada ribut-ributnya. Betul nggak, Bu? Kalau sekarang, Masya Allah, Islam menutupi kekurangan. Ya, sekarang kayak mudah-mudah semua nih, Pak. Nah, Gundukan doang, Masya Allah. Rancang ini. Nah, ini baru kajian kedua ya. Yang kedua, yang hadir puluhan orang tapi yang mendengar di luar. Ini luar biasa ini dampak dari medsos ini. Hah? Jadi kajian ini gunanya untuk mencegah murtad majazi itu. Kalau hakiki mungkin, ya nggak mungkin, ya jarang lah. Tapi kalau majazi, banyak. Kita mencegah itu dengan kajian. Diberikan kajian ceramah rohani. Itu Masya Allah. Makanya kejar akhirat, dunia ikut. Kejar dunia, akhirat tinggal. Hah? Makanya luar biasa nih, Pak. Ya. Nanti sewaktu-waktu bisa kita pertemukan Pak Sekjen. Ini Sekjen Aram ini. Sekjen Aram. Buya Dalmilus. Jadi Buya langsung. Aktivis Islam di Buya. Kenapa? Walaupun aktivis awalnya begitu masuk dalam, orang masuk ulama, jadi Buya semuanya. Hah? Masya Allah. Buya Taufik. Bendahara umum dalam awalnya. Tapi karena dia sibuk, Ustaz, saya istirahat dulu, ya nggak apa-apa. Tapi hatinya tetap dalam, saya yakin. Dia pendiri dalam. Pendiri, Pak, Insya Allah. Ya, jadi kembali ke awal. Beda ya, antara Muslim dengan mukmin. Tahu bedanya, Bu? Kalau Muslim sekedar pengakuan di mulut. Syahadat selesai, itu Muslim namanya. Kalau mukmin, pengakuan di mulut, masukkan ke hati menjadi keyakinan dan amalkan oleh anggota tubuh berupa pengamalan, amal-amal soleh. Perintah Allah laksanakan, larangannya tinggalkan. Itulah mukmin. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini menjadi mukmin sejati. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu makna mukmin. Sekarang poin kedua, makna apa tadi? Fitnah. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Yang saya bahas adalah fitnah berdasarkan konsep Al-Quran dan hadis. Bukan fitnah menurut kamus bahasa Indonesia. Tidak. Jadi tema kita membahas fitnah. Apa itu fitnah? Berdasarkan Al-Quran. Saya himpun di Al-Quran ini. Ada 29 kali Allah ungkapkan kata-kata fitnah itu. Berapa kali? Nanti caranya ya. Selesai ngaji, caranya lagi. Nah, diuji langsung. Nah, ada hadiah nggak? Kalau soal hadiah, saya bisik dulu ke kiri saya. Ya pakai tungnya. Nah,
Kalau hadiah rohani saya berikan. Kalau jasmani ketua bicara. Hah? Ada ketua, tenang saya. Aman saya. Ya. Nah, Al-Quran ini mengungkapkan 29 kali kata-kata fitnah. Yang 29 kali itu terletak di 20 surah Al-Quran. Kata-kata fitnah 29 kali di Quran. Yang terletak di 20 surat. Karena ada satu surat 2 fitnah di situ. Ada 3 fitnah di situ. Apa? Nah. Dari 29 kali kata-kata fitnah di Quran, maka kata fitnah itu dibagi 3 pengertiannya. Ya, ada 3 arti kata fitnah di Quran. Yang pertama, fitnah berarti mengada-ada yang tidak ada. Atau membuat kebohongan. Atau mengadu domba orang. Atau membuat kepalsuan. Disebut istilahnya kan hoak. Pembuat hoak, penyebar hoak, itulah fitnah. Lalu, itu arti pertama fitnah. Termasuk juga artinya menghambat orang dalam beribadah. Membuat kekacauan di masyarakat. Orang nyaman jadi kacau balau. Orang tenang jadi gelisah. Kenapa? Dia bikin berita-berita yang tidak benar. Itulah arti fitnah yang pertama. Fitnah yang pertama ini kata Allah, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Dampak fitnah yang pertama lebih kejam daripada membunuh orang itu. Ada nggak orang yang masuk penjara puluhan tahun karena difitnah? Ada nggak? Ada nggak orang dibunuh, dihukum mati, dikisos karena difitnah? Ada nggak? Ada. Orang baik, penegak yang hak kena fitnah, dia masuk penjara seumur hidup, bahkan dibunuh dia, rusak di masyarakat nama-nama baiknya, betul nggak? Nah, makanya kata Allah, fitnah yang pertama ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan, lebih kejam daripada membunuh orang. Mana Ustadz dalilnya? Buka surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 191. Fitnah yang pertama ini tercantum di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 191. Panjang ayatnya. Di tengah-tengah ada cuplikan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Mau terjemahkan biar kita sedikit tidak ngantuk? Ayo, Bunda, Bundo, siapa yang terjemahkan? Ayo Bundo, terjemahkan. Surat 2 ayat 191. Yang dapat duluan siapa aja boleh. Ayo, terjemahkan. Ayo. Siapa dapat? Ya, sudah dulu. Sebelum ibu dapat ya, silakan Pak Siful. Saya dapat katakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang bukan itu. Bukan. Sekarang ibu dapat, silakan. Surat 2 ayat 191. Ayo, silakan. Dapat duluan. Hadiahnya mereka di mana kamu temui mereka dan bunuh aja dari mana mereka surat kedua
Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu ucapan itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangi mereka. Inilah pelaksanaan. Ada di tengah-tengah ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu ayat Pak. Hah? Jadi fitnah yang pertama itu artinya orang yang beriman harus pandai menyikapi fitnah. Kalau mereka tukang fitnah, ingat dosa besar. Jangan kita menjadi tukang fitnah, mengadu domba orang. Jangan bikin hoak, berita nggak benar. Orang gelisah karena itu, dosanya besar. Jangan. Tapi kalau datang sama kita fitnah semacam ini, jangan terpancing. Jangan mudah terprovokasi, tapi cek and recheck dulu, tabayun dulu, hati-hati Bu. Sekarang zaman fitnah, betul nggak? Hah? Bu, sekarang zaman fitnah banyak di grup-grup awalnya akrab jadi berantem, betul nggak? Hati-hati. Dulunya akrab berteman karena muncul di grup ada berita nggak baik, makanya berantem. Makanya orang beriman harus sabar menyikapi fitnah ini. Jangan terpancing. Hati-hati. Ya? Orang beriman itu harus bisa menyikapi persoalan. Jangan mudah terpancing, tapi teliti, cek and recheck dulu, benar nggak ya? Kalau ibu mau share-share juga, teliti dulu. Kalau menyangkut agama, tanya ke Ustaz dulu. WA saya atau Ustaz yang lain. Ustaz Elvan, kami dapat postingan begini, benar nggak ya? Betul nggak ya? Kalau benar kami posting di grup kami nih. Kalau nggak betul, jangan. Hadis palsu itu. Jangan diposting sebenarnya. Jangan. Hati-hati. Makanya kita kan punya guru. Punya ustadz, punya ulama. Kalau menyebarkan agama, kalian ahlinya. Menyangkut organisasi, itu ulang. Jangan langsung disebar, diekspos. Nanti jadi berantem di dalam. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu, Al-Quran pedoman kita, jangan gampang terprovokasi dengan fitnah-fitnah semacam ini. Ya? Nah itu kadang-kadang datang dari musuh, kadang dari kawan yang dia nggak ngerti, nggak tahu. Ya, akibatnya berantem. Ya, untuk itu kalau ada selisih paham, jangan gampang emosi, jangan langsung keluar dulu. Jangan dulu. Apakah keluar itu jadi selesai masalah? Oh tidak. Selesai masalah di grup, tapi di luarnya jadi masalah lagi kan? Sudah keluar grup, tapi jangan dimusuhan kan? Nah, harusnya, Bapak Ibu, harusnya grup itu mengakrabkan kita. Grup itu untuk duduk bersama, untuk memecahkan masalah kita, bukan cari masalah. Betul nggak? Nah, makanya orang yang beriman harus pandai-pandai menyikapi fitnah. Itu yang pertama. Bu, Ibu, simak lagi ya. Terkait fitnah yang pertama juga, ada hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berjalan di dua kuburan antara Mekah dan Madinah. Lalu ketika Nabi sampai di kuburan itu, Nabi mendengar langsung bahwa di dua kuburan ini ada dua jenazah diazab. Nabi nangis. Nabi nangis. Terus Nabi berkata, dua jenazah sedang diazab di kuburnya. Yang seorang diazab karena habis pipis tidak istinja. Ibu tahu nggak istinja? Apa itu istinja? Bersuci. Ada orang habis pipis nggak istinja, nggak bersuci, nggak cebok. Nah, itu bahasa kita itu. Makanya, tapi saya yakin ya, kalau ibu nggak mungkin dari ibu udah persiapannya. Tapi bapak yang banyak nih. Tapi bukan bapak sini, bukan. Juga ngaji, kan nggak ngaji.
Kadang-kadang pas ya turun mobil langsung dingin. Ya itu aja. Atau di terminal atau di mana-mana tanpa cebok, tanpa mencuci kemaluannya. Penyebab diazab di kubur itu yang seorang. Jadi dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Sahih Bukhari, penulis kitab Fathul Bari mengatakan, istinja yang sempurna itu dua syaratnya. Pertama, habis pipis, cuci kemaluannya, bersih kita. Yang kedua, siram tempat pipis itu, biar orang nggak mabuk setelah kita pergi. Dua syarat istinja yang sempurna, cuci kemaluan. Yang kedua, bersihkan tempat itu, tempat pipis itu, supaya orang lain tidak terzolimi oleh kita baunya. Makanya wajib istinja. Kalau nggak istinja, nanti disiksa di kubur, kata Nabi. Ya, Ustaz, air kan nggak ada. Pengganti air namanya istijar. Apa istijar? Dengan batu. Kalau laki-laki, Bu, mudah pakai batu. Caranya 3 batu. 3 batu, maaf, caranya 1 dibuang, 2 dibuang, 3 dibuang. Atau 1 batu 3 sisi. 1, 2, 3. Pas. Bu, kan di sini kan banyak laki perempuan ini. Ini cari istinja, Pak. Ini kajian-kajian di bawah, tapi orang banyak gak paham. Betul nggak ya? Bukan digesek-gesek ini, Pak. Ini Pak, digesek-gesek, jangan. Udah bisa pulang, Bang. Ya, ditempelkan saja. Bu, Bapak kan ibu nggak usah boleh ikuti. Nggak mungkin ibu pakai batu, nggak mungkin. Bapak bisa pakai batu istinja. 1, 2, 3. Pasti lihat ya, pasti kering dia. Pasti kering. Pasti. Allah menjamin kok. Kering. Hah? Ustaz, kalau batu nggak ada bagaimana? Tak boleh pakai tisu. Tisu. Caranya tetap gitu. Tisu dulu. 1, 2, 3 dibuang, atau 1 dibuang, 2 dibuang, 3 dibuang 3 kali. Itu caranya. Ya, Bu. Dengan tisu itu pasti hilang najisnya. Kering kok. Dan Nabi melarang tidak boleh istinja dengan daun-daunan, tak boleh. Oh, selama ini pakai daun pisang, daun keladi, yang paling parah daun jiratang. Bu, kenapa tidak boleh pakai daun-daunan? Bu, apa rahasianya, Bu? Pertama, nanti ibu lihat sendiri deh. Ini coba aja. Bu, istinja pakai daun, ini pasti tidak akan kering. Pasti. Boleh uji nanti. Tidak kering kok, dia tidak meresap. Tidak meresap kok. Maka Nabi melarang. Yang kedua, daun-daunan banyak guna yang lain. Bisa diminum, bisa dimakan. Ya, banyak gunanya. Bukan itu gunanya. Maka Nabi melarang. Jangan istinja pakai daun-daunan. Jangan istinja atau istijar pakai tulang. Nabi larang tulang. Kenapa nggak boleh? Kata Nabi, tulang itu adalah makanan saudaramu dari jin. Itu kata Nabi. Itu Nabi bilang, jangan. Nah, jadi ibu-ibu istinja dengan air, istijar pakai batu atau pakai tisu. Orang yang tidak istinja diazab di kubur. Yang seorang lagi, Bu, ada orang yang diazab kata Nabi karena selama hidup suka mengadu domba orang, suka memfitnah orang, suka bikin hoak, penyebar hoak, membuat berita palsu, penyebab diazab di kubur. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah makna yang pertama, fitnah dalam Al-Quran. Paham, Bu? Coba paham ya.
Itu baru satu makna fitnah di Quran. Yang kedua, makna fitnah yang kedua di Quran. Fitnah itu berarti ujian atau cobaan. Fitnah yang kedua berarti ujian dan cobaan. Dalilnya surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Silakan ibu buka deh. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayo, ibu-ibu yang dapat silakan dibaca firman-Nya. Dunia yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan kami, kata Allah, selalu mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya cobaan. Allah bilang, Bu, Allah selalu menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya cobaan. Ada ujian berupa keburukan. Kita gak suka dengannya. Ada ujian berupa kebaikan. Kita senang dengannya. Mana contoh ujian keburukan? Dikasih penyakit, datang corona, di PHK dari kerjaan, dihantui oleh ketakutan, masa paceklik. Pokoknya segala sesuatu yang datang sama kita yang gak diinginkan, itu ujian keburukan namanya. Anak kena narkoba. Ya, ponakan jatuh patah tulangnya, itu ujian keburukan. Orang memfitnah kita, menguji kita, mengusir kita, ya itu ujian keburukan yang nggak disenangi. Dalilnya ujian keburukan surat 2 ayat 155. Walana baluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba artikan. Surat 2 155 sampai 156. Ayo. Silakan artikan. Saya senang begitu kalau saya ngaji ya. Saya baca Qur'annya, ibu terjemahkan. Saya suka begitu. Diaktif semuanya. Kalau yang bagusnya besok bawa Qur'an terjemahan deh. Dan kalian pasti akan menuju kamu dengan sedikit jaringan, perangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, nanti kalau jadi Quran dalam Pak itu, ya nanti bisa dikasih semuanya kan luar biasa ini. Ya, jadi sebentar lagi Quran dalam lagi cetak Quran Bu, mencetak 5.000 Quran maka awal. Ya, nanti Pak itu yang berwakaf dan berikan ke seluruh anggota. Setiap mengaji pakai Quran dalam itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau sekarang bolehlah pakai apa namanya, pakai HP. Tapi nanti kalau sudah ada Qurannya lebih bagus Quran langsung. Karena ada terjemahan, ada footnote-nya. Di HP ada footnote-nya. Betul nggak? Nah, Quran mengatakan kami menguji manusia dengan ketakutan, kurang harta, kurang buah-buahan, ada penyakit, ada kematian. Itu ujian keburukan namanya. Ya Bu? Nah, pasti kita pernah mengalami ujian keburukan. Pernah nggak Bu? Pernah nggak? Ya bermacam-macam modelnya, caranya.
Nah, kalau orang beriman, dia tidak stres kalau ujiannya keburukan. Kenapa? Orang beriman harus sikapi dengan sabar, lapang dada, sayang ke Allah. Baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang beriman gak ada gelisah. Datang ujian keburukan, jangan stres, jangan bunuh diri. Jangan, kenapa? Ini Allah mendatangkan mengujiku imanku. Sabarkah kita? Kalau sabar, naik kelas. Nah, Bu, ada pula ujian kebaikan, naik pangkat, naik jabatan. Ya, ini Pak Indra berapa ruko nih? Berapa ruko ini Pak ini? 4 lantai. Masya Allah, berapa ini? Itu ujian, cobaan. Cobaan berupa kebaikan, betul nggak? Orang kurang harta, ujian keburukan. Pak Indra berlimpah hartanya, ujian kebaikan. Itu ujian. Kalau orang beriman, harus lulus ujian. Caranya, bersyukur. Tidak sombong, bersyukur. Ya, bersyukur caranya baca alhamdulillah, terus sujud syukur, terus menerima nikmat dari Allah dengan senang hati, lapang dada, terus menyalurkan rezeki itu untuk yang butuhkannya, untuk kepentingan dakwah, kepentingan sosial. Masya Allah. Ya. Jadi orang beriman dengan apapun ujian harus lulus. Nggak boleh stres. Ujian keburukan, sabar. Nanti gugur dosanya. Ya, kalau diberikan kebaikan, bersyukur. Nggak sombong. Ayo. Dalilnya mana? Dalilnya buka surat 8. Al-Anfal ayat 28. Itu dalilnya. Coba lihat. Surat 8 Al-Anfal ayat 28. Jadi Bapak Ibu, ke depannya kalau saya yang mengajarkan, memberi materi kajian, saya senang seperti ini Pak. Senang kajian ada dalilnya. Ada ayatnya, ada hadis, ini bukan karena saya. Ya, surat 8 Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Lanjut artikan. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan di sisi Allah Taala yang besar. Bu, ketahuilah harta bendamu, pangkat jabatanmu, anak istrimu itu cobaan, ujian. Jadi Bapak Ibu, semua kita pasti mengalami ujian, betul nggak Bu? Ada ujiannya berupa keburukan, ada ujian berupa kebaikan. Orang mukmin harus pandai menyikapi ujian itu. Ketika di bawah dia bersabar, ketika di atas dia bersyukur, nggak ada masalah kok. Ya, jadi hidup di bawah happy saja lah. Happy hidup itu, bahagia akan muncul. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua itu fitnah berarti ujian cobaan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, yang ketiga, fitnah itu berarti ancaman atau siksaan. Bu, Al-Quran bilang fitnah artinya ancaman atau siksaan Allah. Mana ayat Ustaz? Buka surat 8. Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu ayatnya. Coba Bunda terjemahkan deh. Ayo, keras suaranya. Siapa aja? Dan peliharalah saat yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Wattaqu fitnah. Jaga dirimu dari fitnah. Artinya dari azab Allah. Dari siksaan Allah. Kalau azab sudah datang, siksaan telah tiba, malapetaka telah datang, musibah telah turun, tidak memilih-milih.
tidak mesti menimpa orang yang zalim saja. Tidak mesti menimpa orang yang jahat saja. Tapi pukul rata. Betul nggak, Bu? Makanya jangan sampai azab turun, siksaan datang. Cegah dulu. Kalau udah datang, Bu, nggak ada cerita. Ya, nggak milih-milih. Contoh, kita buktikan ya. Kalau datang azab, nggak pilih-pilih. Contoh, datang banjir. Apa penyebabnya? Yuk, satu. Apa penyebabnya banjir? Ayo, satu. Buang sampah sembarangan. Penataan lingkungannya. Dua. Bikin perumahan, tapi nggak ada sorokan. Tiga. Seenaknya menebang hutan. Betul nggak? Nah, karena itu penyebabnya datang banjir, datang air. Begitu air hujan itu banyak sekali, karena kali tersumbat oleh sampah tadi kan. Air itu nggak pandang bulu, Bu. Mau lewat nggak bisa, dia nggak mikir air itu. Langsung dia meluap, membanjiri kanan kirinya. Apakah yang kena banjir yang buang sampah? Bu, Ibu, apakah yang kena banjir yang buang sampah tadi? Tidak. Hah? Harusnya kan begitu ya. Pas banjir tiba, air itu mencari siapa yang buang sampah ini. Yang ikannya. Harusnya gitu kan? Hah? Siapa yang buang hutan nih? Dicari air itu, jadi ikannya. Harusnya gitu kan? Tapi kenyataannya apa? Itu kata Quran tadi. Kalau sudah tiba azab, tidak pandang bulu. Makanya tanamkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Harus berani mengajak orang berbuat baik, nyuruh orang buat baik, cegah orang berbuat mungkar. Agar terhindar dari musibah itu atau azab itu. Makanya, Bu, orang Islam yang beriman, dia punya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran ini kalau kita baca, kita kaji, kita amalkan, Allah yang menjamin hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang tergabung dalam FKMB ini, termasuk bulu kandungnya semua, semoga semakin solid untuk adakan kajian ini. Istiqomah untuk membeda Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kantor ini, Ibu datang di sini, dunia dapat, akhirat pun dapat. Masya Allah. Santapan rohani ada. Pulang punya ilmu agama. Perut juga kenyang. Masya Allah. Apa yang kurang lagi? Ada salah apa lagi? Salah buat. Masya Allah. Berapa untungnya kita ya? Ilmu dapat, santapan rohani dapat, perut berkenyang. Kita semakin solid. Makanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mendatangi majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya ketika Pak Indra bilang, gimana kita dengan bermitra deh dalam kajian, alhamdulillah kita siap. Ya, Quran mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah apa itu, Bu? Surah apa itu? Surah Al-Quran. Surah Al-Quran katanya. Coba Al-Maidah ayat 2, buka deh. Al-Maidah ayat 2, panjang ayatnya. Tapi di tengah-tengahnya ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong. Coba, Bu. Coba baca lagi. Apa? Adapun tentang perintah mesti saling tolong menolong dalam perbuatan positif, pandangan perbuatan kamu yang mengatakan dan tolong menolonglah kamu. Ya. Iya benar. Terus dalam mengerjakan kebaikan dan takwa.
Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melanggar. Bu, Al-Quran mengatakan, ini Quran dalam ini. Al-Quran dalam. Ya, kita bukan hanya wakaf Quran Pak Ketum, tapi juga nanti mengkaji isinya. Ya, wah mantap. Ya, kita bukan hanya kasih Quran, enggak gitu. Kasih tapi dibahas. Nah, supaya Pak Indra itu dapat dua hal, dunia dan akhirat, sehingga harta bendanya, pak jabatannya, kekuasaannya, membawa kita ke surga semuanya. Ya, itu kita inginkan. Masya Allah. Ya, nah ini Quran dalam. Di sini tercantum semua itu. Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan. Dan jangan tolong dalam berbuat keburukan dosa. Ibu mengajak orang ngaji kebaikan enggak? Bu, ajak orang ngaji sebanyak mungkin. Enggak apa-apa. Ya, datang 20, 30. Kewajiban kita hanya mengajak. Mau diikut atau enggak urusan mereka. Hah? Itu kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah Bapak Ibu semua. 3 macam arti dari fitnah. Ulangi. Pertama tadi apa arti fitnah? Ayo rangkum saja, rangkuman. Mengada-ada. Buat kebohongan. Mengadu domba orang. Nah, itu arti fitnah pertama. Resikonya apa? Resikonya kita bikin dosa besar. Dosanya lebih besar daripada membunuh orang itu sendiri. Lebih kejam dampaknya. Na'udzubillah. Dan juga penyebab azab di kubur. Itu yang pertama. Kedua tadi apa? Ujian kecobaan. Itu arti dari Quran, ujian cobaan. Dan Allah selalu menguji kita, mencoba kita. Buktikan kita orang beriman ya Bu. Orang beriman harus ujian. Ujian kebaikan kita bersyukur, ujian keburukan kita bersabar. Keduanya Allah ridhoi kok. Ya, yang ketiga apa? Siksaan atau ancaman Allah. Makanya jaga diri dari segala macam ancaman Allah. Caranya dekatlah kepada Allah, akrabkan diri sama Allah, dan peduli sama orang lain. Hablum minallah, hablum minannas. Kemudian tanamkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Saya doakan semoga DPP FKMB dengan mendukung peluangnya semoga semakin maju. Semakin maju, semakin Allah ridhoi, semakin tertuntun ke jalan yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Itulah dari saya kajian sore ini. Kalau masih ada waktu, kita dialog atau diskusi. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Bunda-bunda ada yang mau bertanya di sini? Tuh kan, benar aja. Tepat feeling saya. Semangat di depan doang. Bertanya nggak ada yang mau tanya nih? Kalau nggak ada yang nanya nih. Ada aja ya. Mewakili ya. Kalau Adi mau besar nih, kita kan udah tahu. Curhat. Tapi Pak Pembawa loh. Ya Pak ya. Tapi saya tuh sabar aja Pak kalau dipinta orang yang belum. Orang paling keren ya Pak. Jadi gitu deh. Pede aja. Ayo Bunda. Bunda ada yang mau bertanya, Bunda jangan. Bunda paling yang paling kita lupakan, saya paling muda di sini. Jadi silakan yang bertanya. Oh enggak oke. Udah Bu, ada mas sabar gitu juga. Udah tadi. Silakan Bunda. Bunda Zara di belakang mau bertanya. Bu. Udah kan udah Pak. Kita udah nanya. Kalau di sini aku kasih. Ya, tadi yang nanya Pak. Ya. Oke. Silakan. Ya. Oke, Bapak kalau ya gitu loh. Nangis nanti adanya. Kan saya sering ngomong saya kalau sama sih gimana nih curhat? Kayak sekalian curhat nggak apa-apa ya Pak Ustaz. Saya kan di istri kita Pak Ustaz.
Terus ada yang macam-macam lah pokoknya ceritanya ya. Selain sabar, kan kita juga manusia biasa, ada batas kesabaran gitu kan. Gimana caranya selain kita sabar dan untuk menegur, perlu nggak sih kita tegur orang itu yang sudah memfitnah kita? Baiknya seperti apa Pak Ustaz? Yang pertama, yakinkan di hati setiap orang memfitnah kita itu artinya kita mendapatkan pahala, ya, dan pahala dia akan kita sedot. Semakin banyak memfitnah kita, Semakin banyak pahala kita dari dia. Kalau nanti sudah habis pahala dia untuk kita semua, dia masih memfitnah kita, dosa kita diambilnya. Akibatnya, karena itu kita ke surga. Karena itu dia ke neraka. Jadi sabar aja Pak Ustaz ya. Itu yang pertama. Jadi sikap kita harus sabar. Karena semakin difitnah itu semakin kurang dosa kita. Semakin banyak ibadah kita. Mohon maaf Bunda, tolong jangan ngajak arisan di belakang. Ya. Itu yang pertama. Kalau ibu mampu seperti itu, Masya Allah, telah menjadi Khadijah masa depan. Telah menjadi Aisyah masa kini. Masya Allah. Aisyah. Itu yang pertama, Bu. Ya. Yang kedua, kalau ibu mampu dan bisa temui orang itu, maaf, saya ingin cross check nih, kita bayun nih, supaya kamu tidak terus-terus berdosa, supaya saya tidak bersangka buruk. Ya, kita seagama, kalau seagama, kita sama Islam. Saya dapat berita, kamu memfitnah saya, betulkah itu? Kalau betul, kamu saya maafkan, tapi besok jangan ulang lagi. Dengan bilang begitu, dia akan kaget. Kalau mampu ya, tentu ukur kemampuan dulu. Kalau mampu rasanya, temui dia pribadi. Maaf ya, saya sayang sama kamu. Kalau saya biarkan kamu seperti itu, kamu akan menimbun dosa terus. Kasihan nanti, karena itu kamu neraka. Untuk itu, saya ingin cross check nih. Betulkah memfitnah saya? Kalau betul, kamu saya maafkan. Ya, tapi jangan ulang lagi ya. Ya, ingat, fitnah itu dosa dari pembunuhan. Dawahi dia. Biasanya Bu, kalau kita langsung begitu, dia akan kaget dan dia akan terpukul dia. Kalau mampu, kalau bisa. Tapi kalau rasanya kita bilang begitu, dia semakin menjadi bahkan jadi permusuhan, udah tahan diri, ke Allah serahkan ke Allah. Ibu tahajud malam, waktu yang ijabah minta ke Allah, ya Allah, tolong ya Allah, orang itu memfitnah saya ya Allah, kasih dia hidayah, kasih hidayah Allah, tolong berikan pembalasan ke dia yang sesuai dengan ya Allah, ke Allah serahkan. Nah itu, jadi beri caranya itu. Ya, makasih Pak. Ibu mohon maaf tadi kalau saya mau nanya apa? Oh, udah dijawab tadi. Ya, begitu ya. Sebentar. Ya, Bunda siapa? Oh iya. Pak Ustaz ada yang mau nanya Pak Ustaz? Ya, silakan. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menyimpang dari tema. Enggak apa-apa, dalam diskusi bebas. Saya ini dalam kenyataan sehari-hari. Ada bersaudara musuh Islam enggak baik-baik. Jadi bagaimana caranya kita sebagai yang netral mendamaikan antara adik dengan kakak itu dalam keluarga terjadi begitu, bingung gitu. Itu aja. Ya, caranya ibu mendatangi kedua-duanya di waktu yang berbeda. Kata ke si A, bilang ke dia, ya, bahwa si B itu saya sering cerita dia, tapi dia sering bilang saya ibunya orang baik. Gitu caranya ibu. Ya, kita bohong sedikit tapi untuk membaikkan hatinya. Ya, itu caranya.
Nanti datang pula si B, bahwa si A itu bilang saya ini orang baik bicaranya, sehingga dia kaget kan? Dia mengatakan kebaikan orang. Ke si A bilang kebaikan si B, ke si B bilang kebaikan si A. Itu cara pertama. Tugas kita hanya menyampaikan yang benar itu. Tugas kita hanya menasihati. Ya, itu cara pertama. Kalau dia nggak mau, sudah. Cara kedua, kita berkewajiban mencoba mengajak dia kepada pengajian, ajak dia ke pengajian, ya, begini caranya. Ajak pengajian, yuk kita datang ke pengajian ngaji yuk, biar tambah ibu kita, biar ada hati kita ini, gitu caranya. Rangkul dia, rangkul saja, ya. Insya Allah sekeras apapun hati orang Bu, kalau kita rangkul, nasihat yang baik dan lunak. Bu, ibu tahu nggak, kenal nggak dengan namanya Asia? Siapa Asia itu? Istri Fir'aun. Coba kita analisa. Suaminya kafir, munafik, zalim, musyrik. Ya, luar biasa. Bahkan Tuhan tadi kejam. Tapi Asia yang kecil mungil, dengan bahasanya, tata caranya menghadapi Fir'aun itu lunak di dia. Lunak di dia. Apa tuh rahasianya di dia? Oleh Asia itu. Suami sekalian itu lunak tuh. Mereka tuh. Itu Asia. Makanya Fir'aun terkenal zalim ke orang lain, tapi istrinya dia baik. Kenapa? Karena pandainya istri itu menghadapi suaminya yang kasar, yang keras. Tidak dilawannya. Bahkan Asia mampu merangkul pembantu rumah tangganya. Bernama? Ayo, siapa namanya? Oh, Ibu. Asia istri Fir'aun. Pembantu rumah tangganya siapa namanya? Masito. Oh, seorang istri yang kecil mungil mampu berdakwah di rumah tangga, merangkul rumah merangkul pembantunya Masito. Akhirnya Bu, istri yang solehah, pembantu yang solehah, mampu menjadikan anak angkatnya menjadi soleh. Siapa? Nabi Musa. Coba, Nabi Musa dibiayai, dihidupi di istana Fir'aun Bu, dikasih makan oleh Fir'aun. Tapi mendidiknya bukan Fir'aun. Siapa? Asia dengan Masito. Makanya ibu ini guru pertama oleh anak-anak ibu. Guru pertama. Pembantu rumah tangga, guru yang kedua. Makanya baik anak itu pertama tergantung oleh ibu di rumah dan oleh pembantu rumah tangga. Ya. Kenapa? Ibu itu guru anak pertama. Pembantu guru kedua. Nah, apa rahasia oleh Masito dan oleh Asia? Dia bersandar ke Allah dan dia menggunakan akalnya, tidak melawan kezoliman dan kezoliman, tidak melawan suami yang zolim, tidak, tapi dia pandai-pandai menyikapinya, dia sabar, tapi terus bergantung ke Allah, ya, dan dia berbuat semampu dia. Akhirnya apa? Allah membantu dia, sehingga melahirkan anak yang bernama Nabi Musa itu. Lahir, tumbuh menjadi anak yang soleh. Bahkan nanti anak itu yang menghancurkan Fir'aun. Ya, muncul pepatah mengatakan, jadilah kamu seperti Musa yang hidup di istana Fir'aun. Musa tidak menjadi Fir'aun. Musa tidak membela Fir'aun, tapi Musa membela yang hak. Masya Allah. Jadilah kamu seperti lindung. Apa itu lindung? Belut yang hidup di lumpur. Siang malam, petang pagi, bagaimana lumpur Bu? Begitu dia keluar di lumpur, bawa lumpur kan? Bersih. Kenapa? Dia punya filter. Punya filter. Kita belajar dengan belut itu. Dia punya lendir. Lendir di belut, di kita itu iman namanya. Iman. Ada pagarnya. Ya.
Nah, untuk itu ya, yang penting akrabkan diri sama Allah, berbuatlah semampu kita, ya, damaikan mereka sesuai kemampuan kita, ajak dia ngaji, ya, gitu caranya, Bu. Ya, ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini sedikit curhat nih Pak. Ya. Tapi ini bukan masalah bundo-bundo ya, masalah bundo sendiri. Jadi saya punya teman di lingkungan kerja dan di lingkungan rumah. Saya nggak tahu entah kenapa. Kalau saya tegur dia mau, saya ajak ngomong mau, tapi dia belum pernah mau tegur saya. Nah, dan berkali-kali saya coba untuk menawarkan, dan saya sendiri setiap ketemu selalu berjabat tangan, selalu saya tegur. Kemudian kalau mau puasa selalu saya minta maaf. Tapi sampai detik ini beliau belum pernah mau bertegur sapa dengan saya, bahkan kalau mau nyolek saya juga nggak pernah. Nah, ini bagaimana cara saya supaya hubungan saya itu menjadi lebih baik, Pak Ustaz? Karena saya merasa apa ya, kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi dia nggak mau. Bahkan yang buat saya sedih lagi itu, dia dengan sengaja melakukan tanpa dilihat saya. Nah, pada suatu saat saya melihat dia melakukan, lalu saya datangi ke rumahnya. Saya datang dan minta maaf kepada suaminya karena suaminya memang baik. Suami saya juga tahu kali ceritanya. Dia memang baik. Tapi ketika saya tanya, alasannya itu nggak masuk di akal. Karena kan kita di lingkungan itu punya tempat sampah yang sudah dibuat oleh kelurahan ya. Jadi sama. Alasannya kenapa tempat sampah saya itu posisinya itu apa nggak enak lah buat dia. Dan akhirnya tempat sampah itu saya hancurkan. Dan saya hancurkan biar dia lebih apa ya merasa buat nyaman gitu. Tapi yang anehnya dia menaruh tong sampah bekas perumahan yang lama itu semen yang berat itu Pak. Jadi ditaruh di depan itu. Suatu ketika pas saya masuk, mobil saya masuk, itu sengaja digeret supaya mobil saya nggak bisa masuk ke rumah saya. Nah, maka dari itu ya, dia orang kaya dan saya nggak pernah usil dengan dia. Bahkan dia binatang dia hilang aja dicuri orang. Saya kasih tahu ibu tadi kucing ibu dibawa sama orang. Di mana Bu? Di sana. Bahkan di sana itu dia nebus kucingnya. Nah, saya sudah melakukan berbagai cara gitu ya. Tapi kenapa ya hatinya itu nggak terbuka untuk mau menegur kita? Apakah kita berdosa itu Pak Ustaz? Karena saya berdoa terus. Setiap sholat saya doakan. Lunakkan hatinya gitu. Bukakan pintu maaf gitu. Ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat atau kisah tadi dari Ibu Bunda Siti Ajir, Ketua Harian dari Bundo Kanduang, FKNB, mengingatkan saya kepada sebuah hadis. Masya Allah, ini solusinya. Hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, salah satu min makarimil akhlak indallah anta'fuwa amman zolamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka. Memang mudah menyebut hadis ini, tapi amat sulit mengamalkannya. Kalau bundo-bundo kita yang hadir mampu mengamalkannya, derajat kita Allah angkat setinggi-tingginya. Apa kata Nabi? Ada 3 macam akhlak yang mulia. 3 akhlak mulia. Yang pertama, antaqwa
amman zolamaka. Mampu memaafkan orang yang zalim kepada kita. Orang yang zalim, tapi kita maafkan. Kenapa? Biarlah Allah membalas kezalimannya, bukan kita. Bahkan semoga dia mendapat hidayah. Maafkan kezalimannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Mampukah kamu memberi orang yang kikir kepadamu? Dia kikir, nggak pernah beri kita, tapi kita terus beri dia. Ada orang gitu? Tapi kalau kita mampu mengamalkannya, kita betul-betul berbuat karena Allah. Memberi dia bukan harapan balasan dari dia, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Yakinlah. Allah angkat derajat kita. Nanti Allah ganti dengan cara Allah. Gak seberapa kita beri ke dia, tapi Allah mengganti berlipat ganda. Yakinlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tasila man qata'aka. Mampukah kamu, kata Nabi, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya denganmu. Orang nggak pernah negur kita, kita terus menegur dia. Bukankah Nabi mengatakan yang duluan menegur tinggi derajatnya, yang duluan memaafkan diangkat martabatnya. Masya Allah, ya, itu betul-betul lurus sebagai hamba yang tawadhu. Masya Allah, hati yang mulia, itulah Nabi kita Muhammad SAW mengamalkannya. Bu, saya ketika ajak jamaah ya berkunjung ke Taif, saya nangis di situ dengan jamaah. Di Taif itu, kalau kita sampai di Taif, ada masjid terbesar, namanya Masjid Ibnu Abbas namanya. Ibnu Abbas, ya, Masjid Ibnu Abbas di Taif. Setelah itu kita kiri di pinggir gunung, arah puncak. Ya, pinggir gunung. Nanti di pinggir gunung di kiri itu ada satu masjid, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Di tempat itu Nabi dilempar oleh orang kafir Quraisy dengan pecahan batu, bersimpah darah muka Nabi. Apakah Nabi melawan? Tidak. Kenapa? Soal pembalasan Allah lebih dahsyat. Kalau aku sudah apalah balasannya, Allah lebih dahsyat. Nabi bersabar, ya Allah, tolong kasih dari umatku, ya Allah. Beliau akan terus bersimbah darah sambil tergopoh-gopoh dan berjalan. Berjarak 100 meter di sebelah kanan ada batu. Ada batu, Bu. Nabi letakkan tangannya begini di batu itu, di batu ya, begini batu. Dimikirkan, ya Allah, kok jahat amat umatku, ya Allah. Aku ajak dia kepada Islam, diajak kepada surga, kok aku dilempar, ya Allah. Tolong kasih mereka hidayah, ya Allah. Bu, darah bukan Nabi itu mengalir ke tangannya. Terus sampai ke batu, berlobang batu itu ke darah Nabi. Berlobang. Batu berlobang ke darah Nabi. Makanya sekarang didirikanlah masjid di atas batu itu. Namanya Masjid Kuk namanya. Masjid Siku. Kenapa? Siku Nabi nempel di batu itu, lubang, batu berlubang tuh, karena ada darah yang mengalir. Ketika itu datanglah malaikat menawarkan. Allah berfirman, ya Muhammad, ya, sungguh keterlaluan umatmu jahatnya kepadamu. Minta kepadaku. Kalau engkau minta kepadaku untuk balas umatmu, sekarang juga aku timpakan bukit ke mereka, hancur mereka semuanya. Ya, apa kata Nabi, Bu? Ya Allah, kalau boleh permintaanku, jangan balas kejahatan umat dengan kejahatan pula. Tapi kasih mereka hidayah, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Kasih mereka hidayah. Dia belum tahu yang hak, belum tahu, ya Allah. Masya Allah. Makanya, Bu, akhlak mulia Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga Allah berikan penghargaan di Quran.
Satu-satunya manusia. Allah puji akhlaknya. Beliau. Surat 68 ayat yang keempat. Buka. Surat 68 Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Langsung penguasa langit bumi. Allah, Rabbnya alam semesta, memuji beliau karena mulia akhlaknya. Tidak membalas jahat umat dengan kejahatan pula. Jadi kalau diri Nabi dihina, dicaci, Nabi nggak lawan. Tapi kalau Quran dihina depan Nabi, Islam diinjak, oh Nabi bukan main galaknya. Ya? Nabi perangi dia kan. Jadi kalau agama dihina, Islam dihina, Quran diinjak, Nabi marah. Tapi kalau pribadinya dihina orang, Nabi nggak marah, Nabi salah. Ini contoh kita, buka deh. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba diartikan. Yang dapat siapa? Ayo Bu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kata siapa tuh? Kata Allah kepada siapa Bu? Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah angkat derajatnya manusia paling mulia. Yang pertama ke surga nanti. Dia Nabi yang terakhir, tapi yang pertama ke surga. Masya Allah. Kenapa? Karena akhlaknya baik, bagus, benar, akhlaknya mulia. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini Allah pun lunakkan hati kita. Membalas baik orang dengan kebaikan, bahkan membalas jahat orang dengan kebaikan. Adapun kejahatannya biar Allah lah urusan dia, urusan kita. Ya, nah, itulah gunanya kajian. Kita mencari kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Tidak apa-apa kita bersabar dikit, tidak jatuh di sekitar kita. Tidak. Allah angkat kita malah. Begitu mudah, ya. Mudah kajian ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Orangnya Pak rajin loh sholat lagi pasangan. Kalau yang di sekolah nih ya. Iya. Kalau yang tadi kan di rumah ya. Kalau yang di sekolah ini sholatnya rajin, puasanya rajin. Cuma saya sayang aja gitu. Iya. Dia ilmu agamanya sudah bagus, tapi kok pemahamannya masih kurang. Kalau yang baiknya saya gimana kepada dia gitu? Yang pertama, kita tetap menyambung silaturahim. Rangkul terus. Salam, kamu belum ajak dia traktir dia makan Bu. Terakhir makan dia. Kasih hadiah dia. Jadi itu. Ya, jadi intinya Bu, besok-besok mungkin ditraktir, kasih dia hadiah, ada Shopee. Iya. Saya pernah Bu, ini pengalaman saya pribadi ini. Saya pernah Bu ceramah di sebuah masjid. Saya ingat betul itu, ingat saya. Ketika ceramah itu, ya mungkin tersinggung dia, langsung lari keluar dia. Di mukanya itu nampak kita lari langsung. Kayak kita tahu Bu, mana wajah yang senang, yang protes, yang bosan. Kita tahu Bu. Ya, mana yang gelisah mau pulang, kita tahu wajahnya Bu. Ya, tahu. Seorang penceramah itu harus tahu dengan ilmu jiwa masing-masing. Siapa yang masih betah mendengarkan 1 jam lagi? Siapa yang udah Ustaz, lama Ustaz? Ketahuan. Oh, jadi saya sedang ceramah itu langsung keluar dia. Saya merasa, nah ini Pak Haji tersinggung nih kayaknya nih. Kata hati saya. Habis ceramah Bu, saya langsung ke tokonya Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Ini dia. Jawabnya Bu. Kata hati saya, benar nih tersinggung. Feeling saya benar. Ya udahlah, mungkin dia lagi marah, biar aja lah. Saya pergi Bu, pergi saya. Besok saya ulang lagi sebelum ini. Lari Bu. Besok lagi. Ya, ternyata dia begitu saya baru masuk ke kan di masjidnya di dalam mall nih, masjid dalam mall.
Ya, pas masih Ibu ingat Adiron Plaza. Nah, itu. Blok M, sebelum menjadi square sekarang. Masih Adiron Plaza itu. Begitu saya masuk pintu, Bu, dilihat saya. Langsung ini dia. Bu, baca Quran. Saya tahu bersih saya. Langsung saya ke tokonya, Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Dia punya dia. Tidak jawab, Bu. Saya marah kah? Tidak. Mungkin dia masih marah, kata hati saya. Saya terus naik masjid. Saya lihat dia nggak lagi nggak berjari. Nggak lagi naik dia. Ya. Udah masih marah nih. Besok saya kata lagi. Yang ketiga kalinya. Yang ketiga itu. Ya. Datang yang ketiga, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya saya kan. Salam. Dijawabnya cuma salam. Lagi. Kata hati saya, alhamdulillah sudah mulai berubah sedikit. Ya, betul. Yang keempat besok ya saya dapat kiriman dari Padang. Ya. Dapat kiriman langsung ke situ. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Udah mulai lunak. Maaf Pak Haji, saya dapat kiriman nih, ingat Pak Haji saya. Ingat Pak Haji nih, maaf Pak Haji. Saya kasih dia. Tok sonal. Masih ibu mesin ini. Tok sonal. Tapi setelah saya pergi, ya, nggak tahu lah ya. Tapi ibu dan anak buahnya, Ustaz, ternyata Ustaz kasih terima kasih Pak Haji Ustaz. Senang dia katanya. Oh gitu ya, dan alhamdulillah. Tapi saya lihat ketika ceramah nggak ada jual ya, nggak ada ceramah ya. 2 hari kemudian saya datang lagi, ya. Begitu saya masuk, Assalamualaikum Pak Haji, saya salaman dengan dia. Tidak salam saya. Jawabnya, oh ceramah Ustaz katanya. Alhamdulillah udah berapa kali itu. Oh ceramah Ustaz. Nah, ya. Kalau dia marah, saya marah pula, apa terjadi? Permusuhan selamanya kan? Dia rugi, kita juga rugi kan? Nah, ini karena semata-mata jangan sampai rahmat tercabut dari kita. Jangan sampai berkah hilang dari kita. Kita terus menyambung di dia. Begitu. Bu, ini pengalaman saya, Bu. Pengalaman saya. Nah, Bu, pekan depan, ini terakhir, Bu. Pekan depan, anehnya, saya lewat ke toko dia, nggak ada dia. Mana nih? Itu mau suruh tuh. Saya naik ke atas untuk ternyata saf terdepan. Saf terdepan dia. Pas saya sholat sunat, dia sengaja dia sholat sunat. Terus itu salam dia. Pernah tahu Ustaz tanya. Maaf Ustaz, kemarin itu saya marah Ustaz dulu tanya. Ngomong tuh lagi. Oh gitu ya Pak Haji. Saya bukan tahu aja. Marah apa Pak Haji? Ustaz ceramahnya keras banget katanya. Menyinggung saya katanya. Oh begitu. Nah, ya. Yang salah ceramah saya atau memang itu kerjaan Pak Haji sebelah kan? Sebenarnya sih Ustaz, kalau saya menyangka Ustaz nyinggung saya katanya. Ya, saya katakan maaf Haji, kita ceramah itu kan tidak nyinggung siapa-siapa. Kita buka ayat, buka hadis, kebetulan Pak Haji itu kerjaannya mungkin. Iya sih, katanya. Ya sih, salah saya sih katanya. Cuma saya tersinggung katanya kan. Yalah, maafkan saya Ustaz ya katanya. Saya udah salah Ustaz katanya kan. Untung Ustaz baik turun ke saya katanya kan. Kalau nggak baik itu mungkin apalah jadi katanya kan. Ya, makasih Ustaz ya. Ustaz anak kecil tapi guru saya katanya gitu. Dia tua dia, udah tua dia. Ya, Ustaz anak kecil tapi berjiwa besar katanya Bu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini dampak dari kebaikan kita. Ya, kita baik terus, nggak usah balas, tidak perlu usah balas. Nggak usah, dia akan baik diri kok. Jadi nanti udah aja nanti silakan bawa ke dia sate, bawa ke dia sesuatu, insya Allah akan baik. Iya. Ya. Gaji gaji Bu setengah Bu. Ya, barangkali Bu sudah mau maghrib ya. Sudah mau maghrib. Kalau masih banyak yang ditanyakan, insya Allah disambung bulan depan. Kumpul dulu dengan tema yang berbeda. Insya Allah.
Boleh. Asal jangan malam-malam ya, Bu. Enggak, maksudnya kan udah mau tidur kalau malam. Ya, silakan. Pak Ali, ya aman. Menghindari fitnah, ya. Ali aja udah hindari masih difitnah. Resiko. Kenapa? Karena terlalu cantik dilupakan. Benar-benar berapa bukti? Ya, benar dong. Kita kan nggak boleh suzon ya. Ya, suzon bilang. Jadi saya suzon gitu aja. Simple. Udah mau maghrib. Oke, alhamdulillah tentunya untuk kajian pada hari ini luar biasa. Kajian dari Ustadz Buya Haji Alfa yang dari Mukhlis MA, ya. Sikap mukmin menghadapi fitnah, ya. Jadi kalau difitnah orang, apa Ustaz? Sabar, nggak usah dibales, biar Allah yang bales, ya enggak? Karena masih ada, ya. Sebenarnya enggak wajar manusiawi, jadi mesti mencintai kenapa lagi? Akan memulsi, benar dong. Oke, baik, dan terima kasih juga tentunya untuk yang sudah bergabung bersama kita di Zoom pada hari ini. Bunda Siska ada nggak? Bunda Siska dari Padang? Ada. Bunda Siska, sehat dulu ya. Iya, yang ikut hadir juga Zoom bersama kita ya, yang sekarang sedang berada di Padang. Baik, untuk kajian kali ini alhamdulillah tentunya sudah selesai, mengingat hari juga beberapa saat lagi akan masuk azan maghrib. Setelah ini akan ada foto bersama, lalu akan ramah tamah ya Bunda ya. Kita udah siapin ada nasi padang disponsori oleh siapa? Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf ada kesalahan kali 8 ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga tentunya untuk Ustadz dan tim. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau ada bercanda, ada salah-salah kata Ustadz ya. Mohon dimaafkan ya. Baik, tapi sebelum kita menutup juga langsung menutup doa, boleh Ustadz siapa membacakan doa? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ustadz membacakan doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga segala niat baik kita Allah kabulkan. Termasuk tadi program kita atau dalam memperbanyak mencetak Al-Quran ini juga Allah kabulkan segera mungkin. Ya, langkah awal mencetak 5.000 Al-Quran. Jadi nanti ibu-ibu yang mau berwakaf Quran silakan. Bukan hanya untuk Pak Ketum saja. Yang berlomba untuk ke akhirat, yang berwakaf untuk mencetak Quran ya silakan. Ya, caranya beli nanti Quran ke dalam, Quran mencetak, dan Quran dalam menyebarkan kemana yang ibu inginkan. Atau ibu langsung di Quran juga boleh. Jadi mudah-mudahan semua niat baik kita Allah kabulkan, Allah mudahkan semuanya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah. Masih lalai mengerjakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Masih senang mengerjakan larangan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Engkau mengampuni dosa kami ya Allah. Berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah. Agar kami istiqomah menjalankan perintah agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang kuat imannya, yang benar tauhidnya, yang baik akhlaknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Curahkan rahmat dan berkah-Mu untuk kami, untuk keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami, hamba-Mu yang soleh dan solehah. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikanlah jabatan kami, pangkat kami, harta benda kami, semuanya untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah jiwa ukhuwah Islamiyah di hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari persengketaan, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan-permusuhan, ya Allah. Berikanlah kami hamba-Mu yang beriman, yang bertauhid, yang mulia, yang Engkau muliakan dunia akhirat, yang berhak mewarisi surga-surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikanlah FKMB ini kendaraan kami untuk mencapai ridho-Mu, ya Allah. Jadikan FKMB ini sarana mendapatkan pengampunan-Mu, ya Allah. Jadikan FKMB ini untuk sarana menuntut ilmu kami, ya Allah. Penambah iman kami, memperbaiki diri kami, sehingga kami jadi akhlak yang mulia di mata Engkau dan di mata umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Buya Haji Elko yang dari Mukhlis MA beserta jajarannya. Terima kasih juga untuk Bunda Kandung yang sudah hadir di sini dari masing-masing divisi. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung juga di Zoom. Mudah-mudahan di bulan depan bisa ikut bergabung dan bertambah lagi. Amin, insya Allah ya. Dan juga untuk yang bergabung di Zoom juga tetap semakin bertambah. Dan tentunya sukses selalu tentunya untuk Bunda Kandung, untuk FKIP, Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan. Akhir undur diri, Adi Hasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.